sembuhkan sahabat-sahabat kami yang masih terkena COVID. Kau lindungi kami semua yang masih sehat beserta keluarga kami, agar kami tidak terkena lagi COVID, dan semoga kami dapat melalui pandemi ini dengan keadaan selamat. Semoga Engkau juga berkenan untuk menempatkan sahabat-sahabat kami yang telah Kau panggil karena COVID melalui Bapak Menteri Kesehatan, ya Allah. Dan panggil akhir kami mohon hentikanlah COVID ini, ya Allah. Hentikanlah COVID terakhir kami mohon Engkaulah yang mampu melakukannya, ya Allah. Dan kami hanyalah berusaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Dr. Hanirono. Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ketua Umum Persi, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Badan Kesehatan Dunia WHO menyebut pelayanan kesehatan yang tidak aman merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. Menurut data WHO secara global, sebanyak 4 dari 10 pasien mendapatkan insiden membahayakan dalam pelayanan kesehatan primer dan rawat jalan. Kabar baiknya, kasus-kasus ini sebenarnya bisa dihindari, karena sebenarnya hingga 80% dari insiden membahayakan tersebut dapat dicegah. Itulah mengapa Persi menginisiasi dan memperjuangkan penerapan budaya keselamatan pasien atau patient safety di rumah sakit. Dan hari ini, Persi meluncurkan buku Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagai upaya lanjutan dari pengajuan Hari Keselamatan Pasien Nasional. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengan seksama kita saksikan dan ikuti sambutan Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi, Dr. Kunchoro Adipuryanto MKes, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sodikin, yang kami hormati mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini sempat hadir, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan bersama pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Kesehatan, yang kami hormati Dewan Penyantun Persi, terutama di sini hadir di depan kita Ketua Dewan Penyantun Bapak Dr. Umar Wahid Spesialis Paru bersama anggotanya, yang kami hormati seluruh pengurus Persi wilayah, daerah dan cabang, yang kami hormati semua ketua umum 18 asosiasi perumah sakitan, yang kami hormati ketua asosiasi profesi dan perhimpunan, yang kami hormati para ketua lembaga akreditasi rumah sakit, yang kami hormati para ketua program magister administrasi rumah sakit, para undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Demikian juga Bapak Dr. Niko Alumenta, MM, Kanefro, MM, MHKes, Fiskua, yang luar biasa, yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat karunia-Nya pada pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara pada peluncuran buku Keselamatan Pasien Rumah Sakit Persi dan Hari Keselamatan Pasien Nasional 2021 dengan tema menuju eliminasi bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan dalam keadaan sehat sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, komitmen Persi terhadap gerakan keselamatan pasien nasional untuk memperkuat sistem kesehatan dalam mendiagnose, merawat, menyembuhkan, sambil berjuang mewujudkan first do no harm. Itu pendapat dari Bapak Patient Safety Dunia, Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Hal ini diyakini bahwa pada setiap titik dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit terdapat kegiatan yang berisiko, yang
sifat dan skalanya sangat bervariasi berdasarkan konteksnya, penyediaan pelayanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya ada di dalam rumah sakit. Keselamatan pasien adalah kerangka kegiatan yang terorganisir, yang menciptakan budaya, proses, prosedur, perilaku, teknologi, dan lingkungan dalam pelayanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam hal ini tentu saja untuk menurunkan risiko, mengurangi terjadinya bahaya yang dapat dihindari, memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dan mengurangi dampaknya jika memang terjadi. Hal ini merupakan tantangan untuk semua sistem kesehatan dan semua organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk mempertahankan kesadaran yang tinggi agar mendeteksi dan memperbaiki risiko keselamatan serta mengatasi semua sumber potensi bahaya. Buku Keselamatan Pasien Rumah Sakit versi ini adalah sebuah rangkaian gagasan kiprah para inisiator Persi selama 16 tahun. Sejak tahun 2005, dalam upaya memperkenalkan patient safety di Indonesia dan menanamkan nilai-nilai keselamatan pasien ke dalam jiwa setiap insan pemberi asuhan kesehatan. Tentu saja selain itu, Persi juga melakukan advokasi kepada semua pembuat kebijakan baik di tingkat Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Universitas, Asosiasi Profesi, melalui kegiatan seminar, workshop di seluruh rumah sakit Indonesia, fokus group discussion, seminar nasional tahunan Persi tentang keselamatan pasien, masukan upaya patient safety dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, kebetulan tokohnya juga Ketua Dentun, Dewan Penyantun Persi, memasukkan pasien standar akreditasi, menyusun buku pedoman keselamatan pasien di rumah sakit dan pelayanan kesehatan dan lain-lainnya. Untuk menguatkan kiprah tersebut, Persi membentuk badan untuk mengembangkan gagasan secara konseptual dalam menangani patient safety dengan mendirikan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Niko Lumenta, ya, atau KKPRS pada tahun 2005, dan mengumpulkan informasi tentang kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit untuk dianalisis dan dijadikan pembelajaran. Mengingat pentingnya upaya keselamatan pasien, maka lembaga tersebut ditingkatkan menjadi Komite Nasional Keselamatan Pasien atau KNKP. Tadi saya lupa menyebut, di sini hadir juga Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien, Dr. Bambang Tutuko, spesialis analis yang saya banggakan. Itu untuk tingkat Kementerian Republik Indonesia. Di Persi, pendiri sendiri menjadi Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit Indonesia atau IKPRS. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan tema menuju eliminasi bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan, dengan misi mendorong kebijakan dan tindakan untuk meminimalkan dan jika memungkinkan menghilangkan semua sumber risiko dan bahaya pasien dalam pelayanan kesehatan berdasarkan sains, kemitraan strategis, dan berpusat pada pasien. Oleh karena itu, kita perlu melakukan berbagai upaya nyata untuk mencapai visi dan misi tersebut. Hadirnya buku ini, Patient Safety Harga Mati, diharapkan akan berperan besar dalam pengembangan patient safety di Indonesia dan menjadi acuan bagi para akademisi dan praktisi pelayanan kesehatan. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah berkenan memberikan sambutan dan menetapkan dan menyetujui tanggal 21 Agustus sebagai Hari Keselamatan Pasien Nasional yang secara resmi sedang berproses penetapannya oleh Presiden Republik Indonesia. Saya ucapkan selamat pada Pak Niko dan tim atas terbitnya buku ini. Semoga banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari buku ini dan juga dari patient safety tersebut. Kurang lebihnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kunchoro, Ketua Umum Persi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan penyerahan dan penandatanganan secara simbolis buku
Patient Safety Harga Mati, Kajian Sejarah dan Panduan bagi Manajemen Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan. Penyerahan simbolis pertama dari penulis buku kepada Ketua Umum Persi, kepada Dr. Niko Luminta dan Dr. Kuncoro Adipuryanto, dipersilahkan. Kepada yang terhormat Ketua Umum Persi Dr. Kuncoro Adipuryanto MKes, kami serahkan buku Patient Safety Harga Mati oleh penulis dan Persi, disusun sebagai salah satu acuan bagi insan hospitalia rumah sakit dalam menjalankan program keselamatan pasien. Dengan ini kami serahkan buku Patient Safety Harga Mati. Dr. Terima Kuncoro. kasih Dr. Niko yang luar biasa. Kita juga berdoa dengan buku ini menjadi tonggak, ya, tonggak sekaligus menjadi tanda bahwa insya Allah pada tanggal 21 Agustus ini benar-benar menjadi National Patient Safety Day ke depan, gitu. Tentu kita juga berharap dengan buku ini akan bermanfaat untuk semua anak negeri ini, baik itu akademisi, hospital, semua warga negara rumah sakit Indonesia, dan bahkan masyarakat dan akademisi yang lainnya. Terima kasih Pak Niko bersama timnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Niko Luminta. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya penyerahan simbolis kedua dari Ketua Umum Persi kepada Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kepada Dr. Kuncoro Adipuryanto dan Bapak Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, dipersilakan Bapak. Bapak Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin, kami serahkan, kami hibahkan buku Patient Safety Harga Mati ini untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini. Mudah-mudahan buku ini juga menjadi ciri dan tonggak, menjadi titik balik agar peningkatan kinerja pelayanan di rumah sakit, kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat, sekaligus patient safety harga mati menjadi bisa diaplikasikan dan menjadi satu proses yang terus belajar, bergerak untuk, sekali lagi, untuk safety. Kami serahkan Pak Menteri. Terima kasih Dr. Kuncoro. Kepada Bapak Menteri Kesehatan, dipersilahkan untuk menerima buku Patient Safety Harga Mati. Terima kasih. Saya terima bukunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh rumah sakit dan juga seluruh pasien rumah sakit di Indonesia. Terima kasih, Pak Kuncoro. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Menkes dan Ketua Umum Persi. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, dalam layar akan segera muncul. Kita saksikan berikut ini adalah foto penandatanganan sampul buku Patient Safety Harga Mati yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri Kesehatan sebagai simbol dan bukti dukungan Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Kesehatan dan jajarannya dalam penerapan budaya keselamatan pasien yang selama ini sudah diinisiasi oleh Persi. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan dan jajaran Kementerian Kesehatan, juga para penulis buku dan jajaran Persi. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, jika kita menengok 16 tahun silam, tepatnya tanggal 21 Agustus 2005, Menteri Kesehatan saat itu, Ibu Siti Fadilah Supari bersama Persi, telah melakukan pencanangan gerakan keselamatan pasien rumah sakit. Gerakan ini sebagai upaya Kementerian Kesehatan dan Persi untuk mendorong pengelola rumah sakit meningkatkan mutu layanan dengan berpatokan pada prinsip keselamatan pasien. Dan pada tanggal 21 Juni 2021, Menteri Kesehatan Bapak Budi G. Sadikin telah menyetujui permohonan Persi untuk penetapan Hari Keselamatan
pasien nasional. Dan pada hari ini, suatu kehormatan Bapak Menteri Kesehatan berkenan hadir dan akan memberikan sambutan dan arahan. Hadirin yang terhormat, inilah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Bapak Budi Gunadi Haitigin, dipersilahkan. Terima kasih yang saya hormati Ketua Umum Persi, Pak Kunchoro, Dr. Niko sebagai penulis buku, para direktur rumah sakit di seluruh Indonesia, para tamu undangan yang hadir secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih dan saya bersyukur bisa hadir di acara peluncuran buku keselamatan pasien rumah sakit Indonesia yang disusun oleh Dr. Niko bekerja sama dengan Persi, serta suksesnya pencanangan Hari Keselamatan Pasien Nasional yang sudah disampaikan tadi. Para hadirin yang saya hormati, terutama akhir-akhir ini makin banyak pasien yang masuk ke rumah sakit kita. Dan saya tahu dengan beban yang makin banyak dan tidak mungkin kita bisa menolak mereka, makanya banyak tekanan kepada tata cara penanganan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Nah, itu sangat memerlukan koordinasi, sangat memerlukan disiplin, dan sangat memerlukan kesabaran dari teman-teman di rumah sakit untuk memastikan bahwa pasien-pasien yang masuk, yang jumlahnya sudah banyak sekali, dan kadang-kadang melebihi kapasitas rumah sakit kita, itu tetap kita bisa tangani tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pasien tersebut. Nah, belajar dari pengalaman ini, saya melihat bahwa safety dari pasien rumah sakit itu memang sangat penting. Malah mungkin kadang-kadang perlu kita bikin juga safety dalam keadaan darurat terhadap pasien di rumah sakit kalau terjadi sebagai pandemi seperti ini. Juga perlu difikirkan. Karena kita tidak tahu apakah pandemi ini berhenti di sini, atau ada gelombang berikutnya, atau ada juga pandemi berikutnya yang akan datang, sehingga kita mesti pikirkan bagaimana caranya kalau tiba-tiba ada kondisi yang darurat, jumlah pasien yang masuk membludak, itu tidak mengurangi safety yang kita bisa berikan kepada pasien yang masuk ke rumah sakit. Hal yang juga menjadi menarik adalah bahwa dalam kondisi pandemi, karena banyaknya pasien yang masuk, kita terpaksa membuka rumah sakit tambahan, rumah sakit lapangan, rumah sakit darurat. Nah, mungkin perlu juga kita diskusikan bagaimana protokol safety itu juga bisa diterapkan, difikirkan, distandarisasikan untuk rumah sakit darurat yang memang dalam event-event tertentu tidak bisa kita hindari, harus kita bangun. Dan kita juga menyadari pasti kapasitasnya terbatas, pasti orang-orang yang masuk di sana juga tidak seterlatih orang-orang yang ada, sehingga tetap kita bisa memberikan layanan rumah sakit tanpa mengurangi safety dari layanan rumah sakit kita ke pasien-pasien tersebut. Saya juga mengamati akhir-akhir ini, makin banyak juga pasien-pasien yang dirawat di rumah, baik secara semi-profesional maupun secara profesional. Karena mungkin bergantung sekali kepada kenyamanan pasien yang bersangkutan, atau juga mungkin karena memang rumah sakitnya terlampau penuh. Nah, saya kadang-kadang juga berpikir, apakah safety dari pelayanan ini juga bisa di-extend bukan hanya di rumah sakit, tapi juga di rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat, atau mungkin juga di kamar lapangan atau kamar darurat di rumah-rumah beberapa orang yang memang melakukan perawatannya di sana. Sehingga dengan demikian tidak akan terjadi misalnya ledakan tabung oksigen, atau misalnya mampetnya saluran infus ke orang-orang yang dirawat di luar layanan rumah sakit biasa pada kondisi darurat. Semua
kondisi darurat ini memberikan kita kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang baru dan mempersiapkan agar kalau ini terjadi lagi di zamannya anak kita atau di zamannya anak dari anak kita, mereka sudah lebih siap. Karena mereka tahu, oh ada buku karangan Persi yang bisa dibaca. Sehingga dengan demikian, mereka tidak usah reinvent the wheel, mereka tidak usah bingung, karena biarlah kakek neneknya saja yang bingung pertama kali menghadapi situasi seperti tersebut, dan kita belajar dari situasi tersebut, mempersiapkan sebaik-baiknya agar ke depan anak kita dan cucu kita tidak usah bingung, tidak usah terkejut kalau hal tersebut datang kembali. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rumah sakit di Indonesia yang sudah membantu melayani rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali hidup normal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin, mengingat padatnya agenda, Bapak Menkes berkenan pamit untuk acara berikutnya. Kita ucapkan terima kasih atas nama Persi dan Rumah Sakitan Indonesia, dan selamat bertugas Pak Menkes. Pak Ketua, monggo. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih sekali. Mohon nanti setelah ini masih ada kelanjutannya Pak Menteri. Pesan-pesan akan tadi masalah nenek moyangku pelaut kok nggak keluar ya Pak Menteri. Nah, kode ini. Lain waktu khusus Pak Menteri tentang kapal itu luar biasa motivasi Pak Budi Gunawan. Selamat jalan, semoga semuanya lancar, dan insya Allah doakan kami untuk acara ini bisa berjalan lebih lancar. Ya, izin mau pamit ke Jogja nih Dok, mau pamit ke Jogja. Oke. Ya, Terima kasih. Selamat bertugas Pak Menkes. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, hadir juga di tengah kita Menteri Kesehatan Ibu Nafsiyah Mboe. Barangkali bisa ditampilkan. Sangat suatu kehormatan Ibu berkenan dan hadir pada acara peluncuran buku ini. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, berikut ini kita akan saksikan video yang merekam kiprah Persi dalam gerakan keselamatan pasien di Indonesia. Kiprah Persi dalam gerakan keselamatan pasien di Indonesia. 16 tahun lalu, inisiasi Persi ini dalam gerakan keselamatan pasien dicanangkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian pada tahun 2007, Wakil Indonesia terpilih sebagai chairman pada WHO Patient Safety Workshop. Persi juga menyelenggarakan workshop sejak tahun 2005, workshop soal keselamatan pasien dan manajemen risiko klinis. Dan ini diikuti oleh ribuan sivitas hospitalia rumah sakit di seluruh Indonesia. Demikian juga, di tengah pandemi COVID-19, semangat workshop ini nggak pernah mati karena niatnya untuk memperkokoh budaya keselamatan pasien. Persi juga telah menerbitkan panduan nasional keselamatan pasien, dan ini telah menjadi standar aktivitas rumah sakit sejak tahun 2008. Dan untuk mengabadikan kiprahnya, Persi dengan tim penulis yang dipimpin oleh Dr. Nico Lumenta menyusun buku Patient Safety Harga Mati, sebuah kajian sejarah panduan bagi manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan di rumah sakit Indonesia. Buku ini akan mulai beredar pada awal September, bisa didapatkan di beberapa toko dan dalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kesehatan telah memberikan sambutan dan sebuah kutipan tadi dari Dr. Nico. Demikian kiprah Persi dalam perjuangannya untuk membudayakan keselamatan pasien di rumah sakit. Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang berbahagia, kami percaya, Persi percaya dan yakin bahwa kita semua adalah pelaku dan pendukung gerakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, Persi mohon dukungan nyata untuk penetapan Hari Keselamatan Pasien Nasional yang sekarang ini diajukan kepada Bapak Presiden
untuk dapat diperingati setiap hari tanggal 21 Agustus sebagai Hari Keselamatan Pasien Nasional. Dalam salah satu bentuk dukungannya, kami mohon Bapak Ibu sekalian, Persi mengajak Anda untuk mengubah foto profil WhatsApp dan media sosialnya dengan kampanye bingkai foto atau Twibonize dengan tema "Saya mendukung Hari Keselamatan Pasien" melalui tautan sebagaimana nampak dalam layar Bapak Ibu semuanya. Dan silahkan postingan Anda di media sosial seperti Instagram dapat di-tag-kan kepada akun Instagram Persi Pusat, yaitu @persi_pusat. Dari panitia menyediakan buku kepada Anda yang upload di media sosial dan terpilih untuk mendapatkan buku jika memang beruntung. Panitia akan memilih dari yang sekian banyak postingan tersebut. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara pada hari ini, yaitu peluncuran buku Patient Safety dan juga penetapan pengajuan Hari Keselamatan Pasien Nasional. Sebelum kita menuju pada mata acara temu media setelah ini, izinkan saya sebagai pemandu acara dan atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan para hadirin sekalian yang telah hadir pada acara hari ini, yaitu tadi Pak Menteri Kesehatan dan juga para jajaran Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan ada Ibu Nafsi Amboy dan yang lain-lain. Kemudian Pak Dirjen Pelayanan Kesehatan dan jajaran Eselon 1 Kementerian Kesehatan dan jajaran Eselon 2, pengurus pusat dan wilayah Persi, Ketua Asosiasi dan Perumah Sakitan Indonesia, kemudian ada Direktur Utama BPJS Kesehatan, ada Ketua Asosiasi, Ketua Umum PBID, Dr. Daeng, ada Ketua Umum PDGI, DPP PPNI, IPK, Adinkes, IAKMI, dan juga Asosiasi Puskesmas dan Klinik. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua Komite Keselamatan Pasien, Dr. Bambang Tutuko yang sudah hadir, dan juga para Ketua Prodi jurusan Magister Manajemen Rumah Sakit dari Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya, Rumah Sakit program dari Universitas Urindo, Universitas Sumatera Utara, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan juga prodi dari Universitas Esa Unggul. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua KARS dan lembaga akreditasi yang sekarang sedang menunggu verifikasi. Ada dari Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia LAFKI, Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit LAM KPRS, Quantum HRM Internasional, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit LARS, dan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna LARS DHP. Dan tentu saja mohon maaf tidak satu persatu hadirin yang terhormat yang hari ini hadir mendukung acara peluncuran buku Keselamatan Pasien Rumah Sakit dan pengajuan Hari Keselamatan Pasien Nasional HKPN. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, tibalah kita pada acara temu media, dan temu media ini dihadiri beberapa media nasional. Namun demikian kepada para tamu undangan, kami ucapkan terima kasih, dan jika berkenan untuk mengikuti acara temu media dipersilahkan, dan kami panggilkan moderator acara temu media kita, kawan saya, sahabat saya, Mbak Mardalena, yang nanti akan memandu jalannya temu media bersama Ketua Umum Persi dan penulis buku Dr. Niko Luminta. Kepada Mbak Mardalena, dipersilahkan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Anjari Umarjianto untuk acara peluncuran buku Patient Safety Harga Mati yang telah kita ikuti bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, artinya mulai hari ini telah resmi
buku Patient Safety Harga Mati, kajian, sejarah, dan panduan bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan resmi diluncurkan. Kemudian yang kedua, resmi pula 21 Agustus dinyatakan sebagai Hari Keselamatan Pasien Nasional Indonesia. Betul begitu Pak Kuncoro? Pak Niko? Kita bisa berikan aplaus terlebih dahulu buat hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, lancar acaranya dan penuh hikmat. Kemudian Menteri Kesehatan juga berkenan untuk dapat memberikan arahan-arahannya kepada kita semua. Tentunya hal ini menjadi suatu momen yang sangat berharga bagi kita. Dan kesempatan pagi hari ini kita masuk kepada temu media, di mana akan hadir dua narasumber tentunya yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah Ketua Umum Persi tentunya, Dr. Kuncoro Adipurianto. Beliau akan menyampaikan, menjelaskan bagaimana Hari Keselamatan Pasien. Kemudian yang narasumber kedua tentunya adalah penulis inisiator buku Patient Safety Harga Mati, yaitu Dr. Niko Alumenta Kanefro MM MHKes Fiskwa. Dr. Niko, aplaus buat dokter, luar biasa. Oke, baik, rekan-rekan media sudah hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk dapat bersama kami pada hari ini, hari yang sangat penting dan sangat bersejarah. Dan untuk memulai temu media ini, kami persilakan kepada Dr. Kuncoro sebagai Ketua Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia untuk dapat menjelaskan terkait Hari Keselamatan Pasien Nasional. Kami persilakan. Terima kasih, Bu Lena yang luar biasa. Fresh banget ini. Mungkin tidurnya lebih dari 8 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Para media, wartawan, dan semua saja yang hadir di event ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan dukungan ini langsung terus-menerus. Saya hanya sedikit mengantarkan saja bahwa rumah sakit itu institusi pelayanan publik yang pada hakikatnya berinteraksi banyak orang, banyak teknologi, banyak cara, dan sebagainya di dalamnya. Pada hakikatnya, kalau kita melihat dari view helikopter gitu, yang detail dari satelit sana, bahwa sebuah rumah sakit itu adalah seperti sebuah kota modern, ya modern, padat. Nah, disitulah terjadi banyak potensi-potensi yang ketidaksempurnaan. Salah satunya safety untuk pasien di luar. Demikian juga safety untuk tenaga kerjanya, untuk tenaga yang di dalamnya. Ya. Pada tahun 2005, Persi melangkah ya, cukup cepat, ya, merespon cukup cepat pada rapat kerja nasional di Surabaya pada Maret 2005. Dr. Adib almarhum itu mempunyai inisiatif, kemudian ditindaklanjuti pada Juni, ya pada bulan Juni. Di situ ketika itu ditunjuk ini bahwa Ketua KKPRS pada waktu itu Dr. Niko yang sekarang ada di hadapan kita, ya, yang dulu badannya kecil, sekarang setelah berumur menjadi tambah besar. Kemudian era COVID tambah lagi, ya, seperti ini kan. Saya tambah mengecil, tapi Pak Niko tambah besar. Nah, dalam seminar nasional pada waktu itu, pada tahun tersebut, Ibu Siti Fadilah, Menteri Kesehatan, itu mendeklarasikan gitu. Di situ nanti ada foto-fotonya Bapak sekalian di buku ini, nanti Pak Niko juga akan mengupload hal tersebut, di mana tokoh-tokoh Persi sangat berpengaruh pada hari itu dan sebelumnya untuk mendorong bahwa patient safety itu merupakan suatu core value atas nama kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak sekalian,
tanggal 21 Agustus ini menjadi tonggak sejarah. National Patient Safety Day, tanggal 21, betul-betul nanti setelah sedang berproses, nanti Presiden Republik Indonesia segera merealisasikan. Saya informasikan juga di sini bahwa buku-buku ini akan beredar nantinya pada bulan September, bisa didapatkan di mana-mana. Termasuk e-booknya juga ada. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mendalaminya. Dan saya melihat kalau membaca pelan-pelan, buku ini memberi inspirasi untuk teman-teman yang masih muda-muda atau siapa yang tua ya boleh deh untuk mengambil judul-judul atau menjadi rujukan dari pengambilan S2 dan S3-nya. Ya, jadi basis dari pelayanan publik Persi betul-betul sekali lagi kita ingatkan ini adalah management knowledge. Jadi ada perubahan dan nanti saya harapkan nanti Pak Niko pada tahun depan juga menciptakan anak cucunya buku-buku lagi atau ada perubahan edisi 1.2 dan sebagainya untuk memberikan informasi sekaligus menjadikan bagian melengkapi kepustakaan di negeri ini. Saya tidak berpanjang lebar, yang keras bahwa Persi selalu menjadi inisiatif jadi bulldozer sekaligus Bapak Ibu sekalian. Tentu saja ini tidak terlepas dari peran pengurus Persi yang sebelumnya, ya, pada zamannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita dukung 21 Agustus ini sebagai Hari Nasional Patient Safety dan mudah-mudahan niat baik kita semuanya, ini hasil dari kita semuanya bahwa patient safety harga mati betul-betul bisa diaplikasikan di setiap kehidupan yang ada di institusi pelayanan publik kesehatan. Jadi nantinya bukan seperti permintaan Pak Menteri, nanti ada kita perlukan bagaimana caranya supaya pelayanan yang di rumah pun, di puskesmas, di klinik-klinik itu juga mengutamakan tentu patient safety ini. Kurang lebihnya saya itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita beri waktu yang cukup untuk Pak Niko menjelaskan dari A sampai Z-nya dan waktu yang cukup untuk melakukan tanya jawab tentu saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Kuncoro Adi Puryanto MKes, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan media, perlu saya sampaikan mengapa temu media ini menjadi penting. Pertama, karena media adalah sebagai corong informasi bahwa telah hadir sebuah buku yang menjadi acuan bagi manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menjalankan operasional rumah sakit di institusi rumah sakit. Sehingga dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kualitas rumah sakit Indonesia tidak diragukan dari sisi patient safety. Betul begitu Dr. Niko ya? Betul sekali. Sehingga menjadi penting temu media ini. Dan sebelum kita masuk kepada narasumber yang kedua, perlu saya informasikan bahwa buku ini akan mulai beredar seperti yang Pak Kuncoro tadi sampaikan pada awal September dan nantinya akan bisa didapat pada toko-toko buku modern dan marketplace juga, bisa didapatkan di Tokopedia, bisa didapatkan di Shopee, termasuk bisa didapat melalui digital book. Karena kami sudah bekerja sama dengan Google Book. Dan buku ini diterbitkan hasil kerjasama dari Persi tentunya, kemudian IKPRS, Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit Persi, dan Rayana Komunikasindo, yang Direktur Rayana Komunikasindo juga hadir bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Salim Sahab, betul? Ya, betul. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan media, segera kita masuki untuk narasumber yang kedua. Saya persilakan kepada Ketua IKPRS Persi,
Institut Keselamatan Pasien Rumah Sakit, kemudian inisiator dan juga penulis dari buku Patient Safety Harga Mati ini. Kami persilakan kepada Dr. Niko Alumenta Kanefro MMM Hakes, Fiskwa. Dan kepada rekan media, kami mohon dapat mempersiapkan pertanyaan. Nanti pertanyaan dapat disampaikan dengan format nama, kemudian narasumber. Kepada narasumber siapa pertanyaan akan disampaikan, dan pertanyaannya apa. Jadi jangan lupa, formatnya adalah nama penanya, kemudian tujuan pertanyaan ke narasumber siapa, apakah ke Dr. Kuchoro atau ke Dr. Niko, dan pertanyaan. Kami persilakan pada Dr. Niko. Terima kasih Mbak Lena. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya menggunakan salam keselamatan pasien, ya, 3 jari di depan hati nurani, ya. 3 jari ini sebenarnya berasal dari huruf S, 3 garis horizontal, ya. Jadi untuk mengingatkan kita, S itu selamat, ya, keselamatan pasien. Untuk tanya jawab ini, saya akan mengantar sedikit. Saya mohon share screen. Saya tidak melakukan slideshow supaya bisa pindah slide dengan cepat. Rekan-rekan media yang saya hormati, garis bawah pertama yang ingin saya lakukan adalah mengapa buku ini terbit. Itu adalah karena Tuhan memberi jalan kepada Indonesia melalui Persi agar keselamatan pasien itu diterapkan secara berkesinambungan terus-menerus di dunia kesehatan, ya, terutama rumah sakit. Kalau kita lihat perjalanan timeline-nya, memang Bapak Patient Safety, Hippocrates itu dengan Florence Nightingale-nya sebagai ibu Patient Safety, boleh dikatakan demikian, itu telah membangkitkan keselamatan pasien itu pada tahun 2000, ya, di mana Institute of Medicine lah yang memulai hiruk pikuknya keselamatan pasien ini, walaupun ada tulisan-tulisan sebelumnya. Lalu berkembanglah Persi merespons dengan cepat, mohon maaf, WHO memulai memimpin dunia untuk gerakan keselamatan pasien itu 2004, sedangkan Persi 2005. Jadi responsnya begitu cepat. Tentu saja Ketua Persi waktu itu, Dr. Adib, itu punya kemampuan untuk melihat, membaca situasi, dan tentunya untuk mutu waktu itu pelayanan rumah sakit. Dan sekarang bertambah dengan keselamatan. 2005 kita sudah mulai. Dan kemudian masuk ke dalam standar akreditasi pada 2008, makin menggebu-gebu gitu, dalam tanda kutip, rumah sakit menerapkannya. 2011 terbit Permenkesnya yang memayungi keselamatan pasien itu, dan kemudian terakhir menjadi di 2017. Nah, 2021 Hari Keselamatan Pasien Nasional diajukan. Ya, sebelumnya tahun lalu World Patient Safety Day 17 September. Mengapa keselamatan pasien itu perlu? Saya buat sebagai diagram bahwa ilmu pengetahuan teknologi berkembang medis, tetapi juga populasi pasien penduduk dan pasien menua, dan risiko klinisnya juga meningkat. Dengan demikian kita melihat perkembangan litigasi juga meningkat. Dengan risiko klinis yang meningkat, maka terjadilah insiden-insiden keselamatan pasien, maka keselamatan pasien menurun. Itulah dibutuhkan konsep-konsep keselamatan pasien yang mumpuni. WHO menerbitkan contoh-contoh pada awal 2000-an itu bagaimana keselamatan pasien. Satu contoh saja, bahwa ada pasien yang seharusnya diberi vincristin intravena, sitosin intratekal, tetapi diberikan terbalik. Nah, itu menyebabkan gangguan persarafannya, dan dalam seminggu pasien ini meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia, KKPRS waktu itu menerbitkanlah suatu kerangka kerja yang komprehensif dengan payung
hospital risk management, manajemen risiko rumah sakit, dan manajemen risiko klinis. Ada upaya umum, upaya khusus, dan kemudian pelaporannya sebagai jantung dari patient safety. Nah, upaya-upaya ini bisa dilihat bahwa upaya khusus keselamatan pasien adalah 7 langkah menuju keselamatan pasien. Itu adalah dalam Permenkes 11/2017, juga 7 standar keselamatan pasien dan akreditasinya, 6 sasaran, dan 10 elemen asuhan pasien terintegrasi. Jadi secara diagram kita bisa lihat kalau terjadi insiden, maka dilakukan analisis, laporan tentu harus berjalan, jangan sampai ditutup begitu, karena kalau ditutup, tidak dilaporkan, rumah sakit tidak bisa belajar. Analisis itu menghasilkan ada insiden yang sebenarnya tidak dapat dihindari. Misalnya pasien diberi obat sitostatik, rambutnya rontok. Itu insiden yang tidak bisa dihindari. Tapi yang harus diantisipasi adalah insiden yang seharusnya tidak terjadi. Nah, kemudian semangat ini kemudian dibuat pilarnya gitu ya, tanda kutip, menjadi diumumkan pencanangan gerakan keselamatan pasien pada tanggal 21 Agustus. Pada akhirnya kita melihat bahwa regulatory framework ya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sudah cukup komprehensif. Undang-Undang 44 tentang rumah sakit, 36 tentang kesehatan, praktek kedokterannya, Permenkes 11-nya, dan kemudian komite yang tertingginya adalah Komite Nasional Keselamatan Pasien. Jadi slide-slide selanjutnya nanti dapat dibaca tentang standar keselamatan pasien, tentang sasaran keselamatan pasien nasional. Semua ini ada di Permenkes 11/2017 dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Jadi ini langkah-langkah yang sangat penting yang selalu dibuat workshopnya oleh IKPRS, membangun kesadaran akan nilai keselamatan, memimpin dan mendukung staf. Ini adalah leadership-nya di rumah sakit selalu harus ada di kepemimpinan leadership yang mumpuni, yang pas. Lalu manajemen risiko harus diintegrasikan. Kemudian sistem pelaporan sebagai jantungnya konsep patient safety ini melibatkan pasien, ya. Jadi keterbukaan itu harus ada agar pasien itu selalu paham asuhan yang diberikan maupun hal-hal yang negatif yang bisa terjadi. Kemudian dilakukan dari pelaporan itu kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada melalui misalnya alat root cause analysis, analisis akar masalah, dan juga pada akhirnya mencegah dari pembelajaran itu mencegah cedera ke depan. Ya. Nah, pada akhirnya saya ingin tutup bahwa WHO mohon maaf, baru saja menerbitkan buku bulan Mei ini disahkan Global Patient Safety Action Plan 2021-2030, 10 tahunan dengan tema yang digunakan tema versi pada hari ini, Towards Eliminating Avoidable Harm in Healthcare. Dan mereka, ini visinya, yang perlu dipahami bahwa keselamatan pasien itu bukan hanya untuk pasiennya, tetapi seluruh insan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, apakah di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. Jadi bukan hanya pasien, semua. Ini visinya, sebuah dunia di mana tidak ada seorang pun dirugikan dalam pelayanan kesehatan. Lalu setiap pasien menerima pelayanan yang aman, hormat setiap saat, di mana saja. Tujuannya mencapai pengurangan semaksimal mungkin bahaya yang bisa dihindari pada pelayanan kesehatan yang tidak aman secara global. Lalu kita melihat bahwa ada satu matriks, yaitu saya sudah terjemahkan 7 strategi objektif, strategi utamanya dengan strategi yang spesifik masing-masing 5. Jadi ada 35 matriks. Inilah yang harus dipilih oleh rumah sakit. Menu ini sesuai dengan kondisi dan kemampuannya menjalankan strategi ini.
7 strategi ini terakhir adalah kebijakan untuk menghilangkan bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan. Ada kebijakannya, mobilisasi sumber daya, dan sebagainya. Lalu sistem. Banyak sistem itu sebenarnya insiden keselamatan pasien terjadi karena bukan human error-nya lebih banyak. Ya, sistemnya yang lengah diperbaiki, ya. Jadi sistem dengan keandalan tinggi. Budayanya transparansinya, jangan no blaming, kemudian tata kelola, kepemimpinan, dan faktor manusia ergonominya. Lalu pada proses klinis, safety-nya, prosedur klinis, dan sebagainya. PPI pada era pandemi jelas sekali pencegahan infeksi itu harus dilakukan. Berikutnya adalah keterlibatan pasien dan keluarga, strategi yang keempat. Ya, tentu ini menjadi sangat penting. Pendidikan untuk keterampilan, peningkatan kompetensinya, lalu IT, informasi, ya, sistem pembelajarannya harus dikembangkan, dan terakhir sinergi kemitraan dan soliditas. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini ungkapan yang tadi telah ditampilkan. Bila keselamatan pasien tidak dijadikan sahabat rumah sakit, cepat atau lambat dia akan berbalik menjadi musuh rumah sakit, menyusahkan rumah sakit, dan seterusnya. Tetapi tentu saja kita sebagai insan yang beriman, safety is not found in the absence of danger, but in the presence of God. Demikian Bapak Ibu sekalian pengantar untuk buku keselamatan pasien ini, Patient Safety Harga Mati, untuk lebih kita buka kepada diskusi. Salam keselamatan pasien. Baik, terima kasih Dr. Niko. Salam keselamatan pasien. Ini harus kita sosialisasikan terus ya dok ya. Ya. Jadi 3 jari berada di atas hati nurani. Yes. Salam keselamatan pasien. Oke, baik, terima kasih Dr. Niko. Baik, Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan media, saya akan cek dulu di kolom Q&A. Sepertinya belum ada Dr. Niko. Cuman ini Ada satu. Ya. Bagaimana analisanya? Di Q&A atau chat ya? Chat. Oh, di chat. Oke, baik. Pertanyaan, belum ada nama yang ditujukan ke siapa, ditujukan ke Dr. Kuncoro ya. Boleh saya bacakan? Pertanyaannya adalah, bagaimana analisa Dr. Niko dan Dr. Kuncoro terhadap isu patient safety di masa pandemi? Selama 2 tahun pandemi ini berlangsung. Oh, ternyata penanya atas nama Iis. Dari media mana Mbak Iis? Boleh nanti disampaikan di kolom chat. Dan saya persilahkan terlebih dahulu kepada Dr. Kuncoro, kemudian lanjut ke Dr. Niko nanti menanggapi pertanyaan dari Mbak Iis. Iya. Silakan, Dokter. Jadi gini ya, pelayanan publik kesehatan itu terkait dengan pemahaman bahwa kesehatan itu sangat fundamental, ya sangat fundamental. Di situ ada hak-hak pasiennya dan seterusnya. Tapi rumah sakit juga ada kewajiban-kewajiban. Nah, patient safety ini sebetulnya kita ini di Indonesia, khususnya untuk rumah sakit, tidak perlu diragukan bahwa tekad dari sumber daya manusianya terutama, kemudian pemilik dan rumah sakit sudah jelas akan berupaya memberikan yang terbaik. Ini harus balance act gitu. Tadi saya sampaikan bahwa ini satu proses yang terus-menerus, ya, tergantung dari size-nya, ya, tergantung dari infrastruktur yang ada, tergantung sumber daya manusia yang ada. Nah, jadi di masa COVID tentu saja ada satu titik keseimbangan tertentu. Apabila itu tidak seimbang, maka potensi ya itu menjadi menurun. Tapi yakinlah bahwa tenaga-tenaga kesehatan, pemilik rumah sakit, direksi rumah sakit,
berupaya melakukan good corporate governance dan good clinical governance. On become proses, kalau ada terjadi sesuatu, tentu itu merupakan sesuatu yang harus diperbaiki terus-menerus. Inputnya seperti kemarin contohnya ya, contohnya O2-nya gitu. O2-nya telat, ya, rumah sakit sama dokternya sama itu gimana O2-nya terlambat gitu. Permintaan berlipat-lipat, jadi supply-nya O2 itu pada satu satuan waktu tertentu menurun. Nah, ini ada risiko yang terjadi. Nah, ini perlu nanti dilakukan kajian-kajian. Pada saat itu terjadi apa di beberapa rumah sakit. Belum keterlambatan yang lain. Itu bukan terjadi karena adanya proses di dalam rumah sakit sebetulnya. Jadi artinya sebetulnya rumah sakit itu sangat juga tergantung dari yang terjadi di lingkungan makro ya, di rumah sakit itu sendiri. Nanti lebih detail mungkin akan dijelaskan oleh Pak Niko saja. Silakan Pak Niko. Baik, terima kasih Pak Kuncoro. Ini pertanyaannya memang menarik ya dan penting tentu saja. Bagaimana analisa isu patient safety di masa pandemi? Yang pertama tadi saya katakan pelaporan insiden keselamatan pasien itu jantungnya patient safety, ya. Dan dalam era pandemi ini, infeksi yang luar biasa dari COVID-19 ini menghasilkan insiden, ya, bahwa insiden yang tidak bisa dihindari tentu awalnya pasien tidak tahu, masyarakat tidak tahu, jadi kontak erat, bla bla bla, sehingga pasien-pasien itu meningkat kehadirannya di rumah sakit. Nah, pelaporan insiden keselamatan pasien ini menghasilkan salah satu pilar patient safety, yaitu pembelajaran. Nah, dalam 2 tahun ini saya melihat bagaimana pemerintah, masyarakat, persi pun dengan para rumah sakit belajar terus. Itu karena sudah rutin diterapkan patient safety sejak 2005, maka dengan segera unsur-unsur yang harus digunakan misalnya pencegahan pengendalian infeksi PPI, kemudian manajemen risiko lainnya, ya, APD dan seterusnya, itu semua telah dilakukan secara terus-menerus, diterapkan secara terus-menerus dalam konteks patient safety ini. Dan dari hari ke hari pembelajaran ini meningkatkan secara profesi langkah-langkah yang dilakukan. Nah, kalau terjadi gelombang kedua dan sebagainya, kita melihat kenaikan pada tahun 1-2 bulan lalu ini, memang itu kita lihat seluruh dunia seperti itu. Ya, jadi memang pembelajaran yang dilakukan ini pada grafik-grafik tertentu terlihat manfaatnya, penurunan. Jadi saya garis bawahi, saya simpulkan bahwa di era pandemi ini rumah sakit telah belajar dan menerapkan terus-menerus hal-hal baru yang sangat diperlukan untuk memitigasi infeksi ini, risiko ini. Saya kira demikian. Oke, baik Dr. Niko, Dr. Kuncoro, terima kasih untuk jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan tadi Dr. Kuncoro menyampaikan harus adanya titik keseimbangan ya dok ya. Artinya bagaimana tenaga kesehatan mampu memitigasi resiko. Keterampilan tenaga kesehatan memitigasi resiko sesuai dengan tergantung dengan kondisinya pada saat ini. Pada saat ini pandemi, sehingga kita harus dapat memitigasi resiko setajam mungkin sesuai dengan kondisinya. Baik Dr. Kuncoro, Dr. Niko, sudah ada lagi pertanyaan di kolom Q&A, yaitu dari Deonisia Arlinta. Pertanyaannya adalah, Dr. Kuncoro atau Dr. Niko, lagi-lagi langsung kedua narasumber ya, apakah ada scoring untuk tingkat keselamatan pasien di rumah sakit? Bagaimana menggambarkan kondisi di Indonesia? Apa saja yang paling perlu ditekankan agar praktek keselamatan pasien ini bisa merata di seluruh Indonesia?
Dan apa saja faktor yang menentukan? Nah, keren itu pertanyaannya, lengkap sekali. Silakan, Dokter Kuncoro dulu atau Dokter Niko dulu? Dokter Kuncoro mungkin, Dok. Ini yang mana tadi? Pak Niko aja deh nih, Pak Niko. Oke, monggo Dokter Niko duluan. Baik, baik. Itu kan badannya Scoring, lebih Dok, gemuk ini kan. terkait dengan scoring tingkat Kan dia- keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, Ya, ini siapa tadi? Dionita. Deonisia Arlinta. Oke, Mbak Dion atau mungkin Bu Dion sering membaca ini kelihatannya ya, scoring ya. Ya, betul. Pertama tentu saja aspek patient safety ini kan kalau mau dibuat kompak, Permenkes itu sebut ada 3. Pertama standar keselamatan pasien, ada 7 standar. Yang kedua, sasaran keselamatan pasien ada 6 sasaran. Dan kalau di standar akreditasi ada tambahan-tambahan untuk standar 1, standar 2, sasaran 1, sasaran 2. 2 hal ya. Jadi yang ketiga 7 langkah. Nah, kalau mau di-skor agar skornya itu objektif, maka kita harus masuk kepada indikator. Nah, indikator ini ada indikator mutu, ada indikator keselamatan pasien. Nah, indikator keselamatan pasien yang paling sering digunakan adalah 6 sasaran, karena itu sasaran menjadi indikator. Pertama, misalnya adalah tentang identifikasi pasien. Kesalahan mengidentifikasi bisa menyebabkan resepnya jatuh ke pasien yang salah. Yang kedua adalah komunikasi dan seterusnya. Jadi indikator ini secara nasional sudah dirintis oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, lalu masuk ke dalam Sismadak, apa yang disebut IT itu Sismadak. Ya. Nah, dari sana nanti akan ada input umpan balik kepada rumah sakit. Bahkan dia bisa membandingkan dengan rumah sakit lain. Tentu yang tanpa nama. Mungkin maksudnya dalam area itu, provinsi itu, kabupaten itu. Jadi melalui indikator, ya, melalui indikator ada mutu, yang paling banyak tentu mutu, dan kemudian indikator untuk safety yang masih harus dikembangkan lagi. Demikian. Oke, baik. Clear ya, Mbak Dionisia. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi untuk scoring, tool scoring itu menggunakan tadi ya, Dok, 7 standar keselamatan pasien, kemudian 6 sasaran keselamatan pasien, dan untuk lebih dalam itu menggunakan indikator mutu dan indikator safety. Baik, Dr. Kuncoro, apakah ingin menambahkan, Dok? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Cukup. Oke, baik. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Antusias ya Dr. Niko dan Dr. Kun, pertanyaannya cukup banyak. Dari Bapak Budi Iman Santoso. Mohon nasihat bagaimana dengan sistem dan kos yang tidak bisa menjawab kualitas layanan yang berkaitan Suaranya hilang. Suaranya hilang, sinyal ya. Baik, sepertinya Mbak Lena sedang Terlena. ada sinyalnya. Saya ingin menyampaikan pertanyaan dari yang dalam catatan saya, Dr. Niko ya. Ya. Dari putus ya Pak ya? Sorry. Sinyal. Kembali. Tadi nggak bisa tertangkap pertanyaannya, Dr. Niko, yang dari Bapak Budi Iman Santoso? Bukan, suaranya Bu Lena tadi hilang. Oh, hilang. Oh, mau saya ulang atau bagaimana, Dok? Saya lagi cari di chat ya. Ya, ini dari platform, Dok. Oh, nggak kelihatan di sini ya. Ya, jadi Bapak Budi Iman Santoso mempertanyakan mohon nasihat bagaimana dengan sistem dan kos yang tidak bisa menjawab kualitas layanan yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Oke, pertanyaan ini juga penting memang ya, cost, kemudian sistem dan cost. Jadi kalau kita bicara cost, memang ada ungkapan ekspresi yang menyatakan mutu itu membutuhkan biaya.
tentu saja harus dipilah ya. Tidak bisa dikatakan enggak lah, bukan meningkatkan mutu lalu safety juga itu nggak perlu biaya, enggak juga. Tetapi harus dipilah tindakan-tindakan atau sistem-sistem yang dikembangkan secara mikro di lapangan itu ada yang berbiaya, ada yang tidak. Misalnya mengikutsertakan pasien, melibatkan pasien, itu sangat meningkatkan mutu dan safety karena dia langsung memberikan hal-hal yang dia merasa ini tidak cocok dengan badannya dan sebagainya. Nah, saya waktu yang lalu mendapat obat ini lalu timbul gatal dan seterusnya. Jadi rumah sakit tentu saja akan mengembangkan penerapan patient safety ini sesuai dengan kemampuan yang ada. Tuntunannya tadi kan sudah ada regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang cukup lengkap. Nah, yang payung paling utama adalah Permenkes 11 2017. Dan tadi saya singkatkan, silakan melihat standar keselamatan pasien, 7 standar, 6 sasaran, dan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan secara makro ya, karena secara mikro tentu harus dibahas langkah demi langkah secara mikro. Saya beri contoh mikro tadi melibatkan pasien. Sistem pelaporan kalau menggunakan IT ya tentu biayanya lebih besar pada awalnya. Tetapi kalau menggunakan manual tentu saja dalam rapat-rapat ya rutin gitu setiap hari secara seperempat jam ada insiden apa tidak bla bla bla. Nah, memang pelaporan itu ada proses mekanismenya ke dalam hal ini sekarang ini komite mutu ya, di mana di situ menangani juga masalah-masalah keselamatan pasien. Jadi hal-hal biaya itu harus dipilah tindakan-tindakan yang minim biayanya dan yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Demikian. Baik, terima kasih. Jadi dapat saya tangkap jawabannya adalah kita harus mampu untuk memilah mana activity yang berbiaya cukup rendah, cuman impact-nya tinggi. Tadi Dr. Niko menyampaikan salah satunya adalah melibatkan keterlibatan pasien dan keluarga ya untuk penanganan penyakitnya. Dr. Kuncoro ingin menambahkan, Dok? Cukup ini ini begawannya dia. Begawannya ya, saya juga melihat kayaknya hafal di luar kepala gitu loh, Dr. Niko ini hafal di luar kepala. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, boleh ya, dari Mbak Dini dari suara.com. Pertanyaannya adalah, gimana tanggapan Dr. Kuncoro dan Dr. Niko, banyak keluarga pasien yang protes terkait aturan pendamping pasien di masa pandemi yang tidak bisa bergantian dan harus menjalani tes swab. Padahal tiap pendamping pasien punya kesibukan masing-masing. Gitu. Ya. Wah. Dilihat dari sisi mana nih, Dr. Niko? Baik. Ya, Pak Kuncoro, silakan Pak Kuncoro. Oke ya, ini. Jadi rumah sakit ini di era pandemi dan sebelum pandemi pun itu mempunyai, tadi terkait untuk safety ya, mempunyai semacam, anggap itu semacam standar operating procedure. Ya. Bahkan standar itu sudah dinyatakan oleh pemerintah yang mengacu dari WHO atau CDC. Jadi tentu ada maksudnya kenapa aturan pendamping pasien di masa pandemi tidak bisa bergantian. Ya. Kalau bergantian, pendamping itu juga punya risiko ya. Risiko dia tertular. Nah, apakah dia nanti ketika pulang dia bawa virus enggak ya? Ketika masuk dia bawa virus yang jenis lain apa enggak ya? Contohnya begitu ya. Nah, dan ketika masuk ke sebuah rumah sakit itu artinya bahwa orang-orang yang di dalam rumah sakit itu punya risiko ketika orang tersebut masuk untuk tertular. Nah ini perlu kita sadari bersama. Nah, ini ketika kenapa pasien isolasi itu di beberapa harus ada pendampingnya. Nah tentu di sini terus bisa disadari bahwa sumber daya manusia yang ada di rumah sakit yang belum
ditunjang oleh CCTV dan teknologi yang lain, tentu diharapkan memang ada pendampingnya gitu. Meskipun itu tidak disarankan, tetapi pendamping itu harus memenuhi peraturan yang ada di sana. Nah, sumber daya manusia sangat terbatas dan lelah membuat mereka lelah gitu. Pakai perlengkapan yang lengkap itu, saya mencoba 4 jam tanpa bergerak saja sudah lemes badannya. Lebih-lebih bergerak, mengaktifisi dan sebagainya. 8 jam. Pasiennya terjadi juga kepanikan, dalam stresernya berat sekali. Ya, stresnya berat sekali. Itu membuat tenaga kesehatan itu ketika dia mengukur dirinya tidak mampu untuk melakukannya, udah ada keputusan di rumah sakit, maka keselamatan tenaga kesehatan itu menjadi penting di rumah sakit. Gitu. Tidak tertular, tidak sakit, bahkan tidak meninggal. Tapi perlu diketahui ya, Bu Dini, 600 untuk dokter aja 650-an udah meninggal dunia tuh. Gitu. Itu sudah melakukan seperti itu. Kebanyakan potensinya karena kelelahan, komorbid dan sebagainya. Itu pun tenaga, belum perawatnya, belum yang lainnya. Nah, di sini kalau tenaga kesehatan nggak safe, tadi Pak Niko udah bilang, ini safe untuk semuanya. Nggak kesehatan. Bayangkan, 650 lebih ini untuk menggantikan mereka syuhada itu, kita memerlukan waktu paling tidak 6 tahun lagi. 6 sampai 1 tahun ke depan. Bayangkan itu. Jadi diharapkan pahamlah kita semuanya bahwa ketika terjadi satu aturan standard operating procedure yang seperti itu, pasti ada sesuatu yang kurang di sana. Kurangnya apa? Ya tenaganya kurang. Ya. Kalau enggak jadi korban gitu. Tapi tetap keselamatan pasien itu menjadi utama di situ. Saya kira gitu Pak Niko, silakan. Ya, saya tambahkan. Jadi saya langsung ke bahasa yang sederhana. Era pandemi COVID, musuh nggak kelihatan, ya, musuh tidak kelihatan. Dia bisa kelihatan kalau orang itu bergejala, batuk dan seterusnya. Di foto ada tipe yang khusus, fotonya putih dan seterusnya. Jadi ketika 2 manusia, si A pasien, si B pendamping, itu ketemu, kalau pasien itu COVID, oke lah ya. Tapi si B pendamping sehat, tidak COVID, ya, bisa kena. Nah, atau si A pasien non COVID, ya, non COVID, jantung apa, sekarang pendamping datang. Pendamping ini sehat tetapi mempunyai COVID. Dulu namanya OTG, orang tidak bergejala. Nah, ini kan dia harus dicek dulu nih si B pendamping, ada COVID atau tidak. Jadi itulah secara sederhana pertemuan kontak dari 2 manusia ini, pasien dan pendamping, apalagi pendamping menelusuri gang rumah sakit dan seterusnya, akan ketemu tenaga kesehatan yang lain maupun pengunjung lain. Memang ada zona-zona yang dibuat, zona merah, zona kuning, zona hijau, dan kadang-kadang itu pun menjadi tercampur begitu saja. Jadi secara sederhana memang protes tadi bisa dimengerti, oleh sebab itu haruslah disampaikan penjelasan yang cukup. Nah, penjelasan yang cukup ini saya kemukakan sangat penting kehadiran MPP, Case Manager, Manajer Pelayanan Pasien. Nah, mereka lah sebenarnya pendamping pasien, pemandu selama pasien itu dirawat di rumah sakit, sehingga memberi penjelasan kepada pasien maupun kepada support sistemnya, yaitu keluarga atau handetola. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Jelas ya Mbak Dini dari suara.com, jadi intinya bahwa yang perlu ditingkatkan untuk yang dipertanyakan Mbak Dini adalah edukasi juga ya Dok ya? Ya. Jadi tenaga kesehatan di rumah sakit harus meluangkan waktu memberikan edukasi yang biasanya disampaikan oleh case manager ya Dok ya di rumah sakit, manajer pelayanan pasien. Mengapa sebuah peraturan ditegakkan? Mengapa pendamping harus swab? Mengapa tidak boleh bergantian? Karena memang resikonya menjadi lebih tinggi gitu ya Dok ya. Sehingga hal-hal tersebut harus ditegakkan.
Oke, baik. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Saya bacakan dari Gede Merta Mertana Eskep and Nurse MPH. Pertanyaannya, Dr. Niko izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pelaporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit? Adakah langkah-langkah tertentu yang bisa dijadikan acuan? Terima kasih. Silakan, Dr. Niko. Ya, yang pertama, apa sih yang menggerakkan SDM, para tenaga kesehatan? Yang menggerakkan itu adalah budaya. Ya, jadi harus pertama oleh pimpinan dilakukan pemetaan budaya keselamatan. Tentu yang paling bagus keseluruhan, tapi kalau biayanya pas-pasan, lakukan per unit yang cukup kritis, berisiko tinggi, bla bla bla. Nah, itu budaya. Nanti hasil dari survei pemetaan budaya itu akan bisa pimpinan menyusun program-program untuk peningkatan budaya tersebut di unit tertentu dan seterusnya, kurang kerjasama dan sebagainya. Ya, nah, itu pertama. Yang kedua, pelaporan itu sendiri membutuhkan juga tentu champion. Tadi budaya akan menghasilkan champion-champion individu yang kesadarannya cukup tinggi, tanggung jawabnya tinggi, sehingga individu-individu ini ditempatkan di unit-unit yang budayanya masih harus ditingkatkan. Nah, yang ketiga, trik. Kadang-kadang saya mengamati ada rumah sakit yang membuat trik yang positif, tentunya trik itu kadang-kadang negatif, tapi ini trik yang positif, yaitu kalau di kemudian hari dibuatlah satu SOP atau satu kebijakan. Kalau di kemudian hari diketahui adanya insiden yang tidak dilaporkan, itu dia mendapat punishment-nya, ada sanksinya. Nah, itu sangat penting. Rumah sakit tersebut berhasil membuat memang konsep no blaming itu selalu harus didengungkan, ya. Jangan menunjuk orang, jangan memutuskan ini karena salah pindahin ke kamar jenazah, sana bertugas di kamar jenazah saja dan seterusnya. Jadi tentu saja polisi-polisi blaming culture itu harus dihindari. Saya kira demikian. Oke, baik, Dr. Niko. Dr. Kunchoro ingin menambahkan? Izin unmute, Dok. Belum. Saya kira udah cukup, Rina. Oke. Itu udah lengkap itu. Iya. Dengan bahasa yang bisa dicerna, mudah dicerna. Sangat mudah dicerna. Jadi kalau saya di awal-awal banyak. bahasanya di langit ketujuh. Catatan saya juga banyak, jadi pembelajaran juga, Dok. Artinya langkahnya itu sudah jelas sekali gitu ya, kalau ingin meningkatkan budaya pelaporan yang patuh gitu ya, patuh melaporkan. Yang pertama harus dari lead-nya dulu ya, Dok ya, pemimpinnya dulu. Kemudian nanti diambil champion-champion dari setiap fungsi yang memang punya atensi terhadap keselamatan pasien, akan menggerakkan pelaporan ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Setiap ada insiden dilaporkan, kemudian ada sistemnya juga. Ada sanksinya, kemudian ada punishment-nya juga, mungkin ada reward juga, Dok ya, supaya seimbang gitu ya. Sehingga hal-hal tersebut menjadi suatu budaya di rumah sakit. Ya, budaya speak up. Betul, Dr. Kun. Speak up itu sangat penting. No blaming, no shaming, and no framing. No naming juga, no naming. No naming. Oh ya, betul. No blaming, no naming. Semua intinya semua mengarah kepada solusi. Oke, baik. Saya cek lagi apakah masih ada pertanyaan. Karena ini betul-betul hal yang menarik nih untuk semua insan rumah sakit, tenaga kesehatan di rumah sakit ya, di layanan kesehatan. Ini ada pertanyaan bagus nih, Bu. Di kolom chat kah, Dokter? Sudah sempat dibacakan? Dari IPK ini Pak Niko lagi pertanyaannya. Betul. Dari apakah aspek psikologisnya terbaca nggak? Enggak ya, Dok. Tadi saya baca di atas, mesti scroll dulu. Apakah aspek psikologis juga termasuk dari
Ikatan Psikolog Klinik ini. Oke, Ikatan Psikologi Klinik, baik. Pertanyaannya adalah apakah aspek psikologis juga termasuk sebagai salah satu aspek yang diperhitungkan perannya pada patient safety? Baik aspek psikologis tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan maupun kondisi psikologis pasien akibat sakit dan proses pengobatan yang dilakukan. Oke. Iya. Silakan. Ini beliau ini kelihatannya ini apa? Komandannya Ikatan Psikolog Klinik. Ya, terima kasih Karena banyak pertanyaannya. kadang-kadang tuh dilewati juga karena kekuatan di undang-undang itu nomor 2 loh. Jadi biasanya kita paham di situ dokter gigi loncat ke PPNI, loncat ke belah, dilewatin itu. Psikologisnya ya Pak ya. Mungkin ini harus selalu mulai diperhatikan pada perannya itu. Saya kira Pak Niko yang jawab nih. Ya, mental health ya dok. Silakan dok. Ini aspek psikologis ini saya harus hati-hati karena istri saya psikolog. Jadi dia bisa jewer kuping saya kalau salah. Jadi betul sekali aspek psikologis yang makro adalah begini. Ketika orang itu aspek mental psikologinya sedang gembira, bahagia, maka endorfinnya akan naik. Ya, jadi segala macam hal yang fungsional tubuhnya juga akan meningkat gitu, termasuk pertahanannya. Tapi kalau dia lagi takut ya, depresi, takut kena COVID bla bla bla, makin takut, maka itu hormon-hormon yang adrenalin dan sebagainya yang negatif membuat vasokonstriksi dan seterusnya itu akan menurunkan kemampuan tubuhnya terhadap perlawanan terhadap penyakit, termasuk imunitas. Jadi dua aspek ini, gembira, yang positif, dan yang sedih, takut akan risiko, ancaman, itu membuat negatif. Nah, dari situ saja payungnya akan memperlihatkan bahwa ini termasuk aspek yang harus diperhitungkan pada patient safety. Nah, oleh sebab itu, secara profesi, pasti DPJP, apalagi PPJA, perawat penanggung jawab asuhan, kita tahu perawat itu aspek yang dia tangani sangat luas. Bio, psiko, sosio, kultural, spiritual, ya. Itu sangat lebar. Nah, PPA itu profesional pemberi asuhan itu tentu memperhatikan secara komprehensif ya hal-hal seperti ini dan terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan, edukasi-edukasi dalam konteks terapinya. Nah, di samping itu sekali lagi saya harus nyatakan bahwa manajer pelayanan pasien, case manager itu mengkonfirmasi hal ini. Dia itu kan pendamping pasien, jadi kesehariannya dia akrab dengan pasien, apakah sudah paham tadi dokternya menerangkan, perawatnya menerangkan, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada bagian yang tidak dipahami, sehingga ketakutan secara psikologis itu masih timbul. Nah, ini lalu MPP membantu menutup lubang-lubang ini dan tentu mengkomunikasikan dengan PPA. Jadi betul sekali aspek psikologis itu penting pada patient safety ya. Jadi apa yang dikemukakan Pak Kunchoro dalam undang-undang itu ya, bahwa tenaga kesehatan psikolog itu masuk dalam tenaga kesehatan. Suka dilewati kata Pak Kunchoro. Demikian. Oke, baik, terima kasih Dr. Niko. Jadi aspek psikologis juga menjadi perhatian kita gitu ya. Kaitkan dengan keselamatan pasien tentunya. Oke, baik, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Khalid Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapan, sebagaimana kita ketahui bahwa keselamatan pasien adalah rohnya pelayanan di rumah sakit. Oleh sebab itu, rumah sakit wajib menjalankan ini dan pengalaman di lapangan, masyarakat atau pasien sudah banyak bertanya tentang ini, apalagi masa pandemi COVID. Artinya masyarakat mulai care masalah keselamatan pasien.
sehingga berbagai aturan di rumah sakit yang dianggap bertentangan dengan keselamatan pasien pada era pandemi. Bagaimana menjelaskan ke pasien bila terjadi seperti ini? Jadi intinya bahwa dengan di masa pandemi ini sebetulnya kesadaran masyarakat itu sudah mulai meningkat. Dengan tadi yang kita sampaikan, Dr. Niko jelaskan, ada beberapa pembatasan terkait pendamping pasien gitu ya. Dan ini adakah, mungkin pertanyaannya adalah intinya bagaimana, adakah tips atau triks gitu ya, menjelaskan ke pasiennya, gitu dok? Ya. Ya, banyak lagi itu. Ya. Kalau saya baca Komunikasi, gitu ya. saya baca kalimatnya, Pak masyarakat makin paham. Itu memang era IT ini, maka pemahaman masyarakat itu makin tinggi. Tetapi memang harus dipahami bahwa hoax juga bertebaran, sehingga masyarakat pemahamannya, ada masyarakat yang pemahamannya tidak pas, tidak tepat ya. Nah, tapi oke lah, kita nyatakan Pak masyarakat makin paham patient safety. Lalu kalimat dari Pak Khalid yang dari Makassar ya, Dr. Khalid. Iya betul, Ketua Persi sana. Ketua Persi ya. Jadi masyarakat makin paham, lalu dikatakan sehingga berbagai aturan rumah sakit dianggap bertentangan dengan keselamatan pasien di era pandemi. Nah, jadi rumah sakit rasanya tentu membuat SOP, kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien selain mutu. Nah, kalau dibaca oleh si pasien, si pengunjung masyarakat, dibacanya salah, nah inilah terjadi gap ya. Nah, disinilah komunikasi kembali sangat penting. Jadi komunikasi secara konseptual, ada promosi kesehatan secara program ya di ruang tunggu, TV, flyer dan seterusnya, tetapi juga mikro pada asuhan pasien ya, dari PPA, dari MPP Case Manager kepada pasiennya. Dan ini kemudian dijaga lagi dengan kuesioner. Kuesioner itu masuklah temuan-temuan bahwa pemahamannya salah terhadap aturan dan sebagainya. Jadi ini menjadi siklus, harus lakukan siklus, katakanlah PDCA ya. Dengan PDCA itu makin secara spiral, makin lama pemahamannya akan makin sama gitu dari masyarakat. Tetapi kadang-kadang diperlukan secara mikro 1-2 kasus yang sangat berat protesnya, bahkan sampai mau menuntut segala, itu tentu penanganan-penanganan yang harus diutamakan ya secara mikro. Saya kira demikian. Mohon maaf, ini hanya makro ya. Iya. Baik, ya. Jadi tadi bisa dibuat dengan rumah sakit, membuat SOP, kebijakan-kebijakan, kemudian tools-tools untuk edukasi dilengkapi, gitu ya dok ya. Dari activity program dari promosi kesehatan rumah sakit itu menjadi penting, kemudian jangan lupa juga untuk kuesioner supaya menjadi berimbang ya dok ya. Pemahamannya menjadi sama gitu ya. Oke. Baik, makasih Dr. Niko, dan saya lihat ada pertanyaan terakhir ini ya. Dari Bapak Muhammad Assegaf, bagaimana ketatnya pembatasan distancing tidak mengurangi hubungan nakes pasien yang secara budaya sudah berjalan baik? Apa nih intinya nih? Ya. Jadi hubungan nakes dan pasien yang sudah berjalan baik, bagaimana tidak mengurangi gitu ya, distancing yang pakai hazmat, kok susah memang komunikasi ya dok ya? Ya. Jadi distancing itu kan jarak secara fisik ya. Secara fisik mungkin lalu merembet ke secara psikologis. Tapi menurut saya tahun kedua rumah sakit belajar, masyarakat juga belajar, makin paham. Jadi pertanyaannya tadi bahwa distancing secara fisik itu perorangan, tapi ada social distancing. Apakah pertanyaannya ke arah sosial? Iya dok, saya seperti itu. Jadi budaya yang sudah berjalan baik, hubungannya. Kalau social distancing berarti kan
pertemuan-pertemuan gathering bahkan gathering sosial itu makin berkurang. Nah, ini aspeknya gede banget nih ya. Pertemuan keluarga, arisan makin berkurang. Nah, jadi komunikasi kontak secara kekeluargaan itu makin berkurang. Itu aspek yang tentu bukan bidang saya. Tapi secara umum memang mempengaruhi perkembangan sosial dari masyarakat, rasanya seperti itu. Tapi kalau di rumah sakit, distancing itu secara fisik 2 meter, 1,5 meter, dan seterusnya, itu saya kira semua makin paham sih. Saya nggak tahu arah pertanyaannya kemana, tetapi prinsipnya bahwa SOP dalam konteks pencegahan pengendalian infeksi PPI itu sudah sangat jauh, belajar terus rumah sakit di seluruh dunia terhadap standar-standar PPI, dan masyarakat makin tahu apa itu APD. Tadi Pak Kunchoro udah mengemukakan, pakai APD 4 jam aja begitu kerja, waduh setengah mati dan seterusnya. Jadi jadi distancing itu secara fisik adalah arahnya tentu untuk mencegah penularan. Jadi mencegah penularan inti dari semua konsep ini dalam era pandemi, mencegah penularan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Niko, sangat jelas sekali. Sudah 8 pertanyaan kita lalui ini. Semuanya fokus kepada keselamatan pasien di era pandemi gitu ya, rata-rata gitu ya. Dan kita sudah menjawabnya dengan sangat baik, sangat runtut. Kita masih menunggu pertanyaan lagi. Saya cek di room chat sudah tidak ada lagi, dan di kolom Q&A juga sudah tidak ada lagi. Mungkin sekali lagi bisa saya informasikan bahwa buku ini akan siap didapati pada bulan September, karena saat ini masih dalam proses percetakan ya. Bisa didapatkan di toko-toko buku modern dan marketplace, nanti akan tersedia di Tokopedia dan Shopee, kemudian termasuk juga bisa didapat melalui digital book yang merupakan hasil kerjasama dengan Google Book. Dan mungkin bisa juga menghubungi Sekretariat Persi untuk mendapatkan buku keselamatan pasien ini. Dan jangan lupa juga di dalamnya ada bonus ternyata ya Dr. Niko ya, yang tadi dokter jelaskan ya, ada 7 standar dan langkah keselamatan pasien. Itu tools yang harus tahu dan harus dipahami oleh seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit. Kemudian ada juga bonus 6 sasaran keselamatan pasien beserta lengkap dengan indikator-indikatornya gitu ya dok ya? Ya, ini tools yang sangat penting. Rekan-rekan media, ini 7 standar dan langkah, kemudian 6 sasaran keselamatan pasien ini adalah intinya ya dok ya, di dalam buku Patient Safety ini. Ini jadi mohon bantuan ya kepada rekan-rekan media untuk dapat menginformasikan, menyebarluaskan agar semua masyarakat tahu bahwa rumah sakit kita ini semakin baik tentunya dari sisi kualitas dan patient safety, sehingga memang kepercayaan kepada rumah sakit layanan kesehatan Indonesia itu menjadi semakin baik gitu ya. Bulina. Iya dok, silakan. Ini mungkin ada tambahan kalau boleh. Ini di sini ini hadir Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien. Paling enggak 1 kalimat. Oh iya. 1 kalimat merupakan closing deh. Nah, gitu ceritanya. Pak Bambang Tutuko kelihatannya masih kelihatan concern ya, sangat-sangat ya. Silakan. Ini nggak bicara itu. Iya betul. Closing kalau boleh gitu silakan. Dokter Bambang Tutuko, saya persilakan. Aduh, terima kasih Pak Kunchoro, Pak Niko, kesempatan yang diberikan. Tapi sebetulnya kalau closing jangan saya, closingnya ya Pak Kunchoro, Pak Niko saja. Saya hanya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Niko Lumenta, senior saya, guru saya, yang saya ikuti terus petunjuk-petunjuknya, ilmu-ilmunya untuk mengembangkan keselamatan pasien di Indonesia. Tadinya memang keselamatan pasien diinisiasi oleh dunia perumah sakitan, oleh Persi, kemudian oleh KKPRS yang menjadi IKPRS. Nah, sekarang berkat
Pak Niko juga, Pak Adib, dan Prof. Herkutanto sudah menjadi KNKP, Komite Nasional Keselamatan Pasien, dan bertanggung jawab untuk seluruh Fasiankes. Jadi mulai dari di ujung FKTP Puskesmas dan unit-unit kesehatan yang lain seperti UTD maupun laboratorium darah dan semua fasilitas kesehatan. Nantinya juga akan merambah ke misalnya rumah jompo misalnya seperti itu pastinya harus juga ikut menjadi sasaran skop dari keselamatan pasien. Dan luar biasa ini Persi sudah memberi dukungan Pak Kunchoro luar biasa banget. Dan aktivitas beliau untuk mengkilik Persi dan IKPRS dan Kemkes untuk selalu mendukung, karena kita bisa eksis kalau ada regulasi tentunya dari pemerintah. Nah, untuk itu peran Pak Kunchoro ini sangat luar biasa untuk eksistensi dari Komite Nasional Keselamatan Pasien ini. Itu luar biasa. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, saya juga sangat senang sekali dengan respons dari para penanya. Karena pertanyaannya sudah masuk ke dalam esensi keselamatan pasien. Bagaimana scoring? Wah, luar biasa scoring. Ya, saya jadi ingat belajar akreditasi rumah sakit kan dari Pak Niko ini, dari zaman akreditasi masih awal-awal itu. Masih 6 dan 12 itu ya. Iya Pak, betul Pak. Yang scoringnya masih 0, 1, 2 itu. Ya. Nah, ini sekarang sudah berkembang luas sehingga kalau untuk keselamatan pasien, Bapak Ibu di rumah sakit ini di scoring dengan, bukan scoring nilai, kita nilai dengan penilaian PMKP, standar PMKP di dalam buku keselamatan, buku akreditasi rumah sakit tentunya seperti itu. Dan ini menjadi acuan nanti pada saat kita menyusun akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang lain juga akan menjadi acuannya itu yang sudah ada. Tentunya akan lebih simpel begitu. Kemudian juga tadi pertanyaan mengenai aspek psikologis, kemudian bagaimana dalam masa pandemi itu itu semua sudah ada di dalam presentasi Dr. Niko tadi yang menyampaikan mengenai Global Action Plan, Global Patient Safety Action Plan dari WHO ya. Jadi di situ disebutkan mengenai edukasi kepada pasien dan keluarga. Nah, tentunya itu di situ aspek psikologis akan masuk ke situ. Dan bahwa tadi mengenai pendamping, repot segala macam tadi. Wah, justru tidak, karena memang di Global Patient Safety Action Plan itu bukan hanya pasien saja, tapi semua insan yang datang ke rumah sakit itu wajib dijaga keselamatannya. Termasuk tadi para pendamping tentunya. Jadi luar biasa, Dr. Niko skopnya sangat luas dan itu yang saya harus terus belajar dari Dr. Niko. Moga-moga Bapak Ibu sekalian juga bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Niko, dan lebih lanjutnya kita bisa bolak-balik itu bukunya. Dari buku itu mungkin Bapak Ibu bisa menyerap banyak mengenai bagaimana kita menjalankan keselamatan pasien maupun keselamatan bagi kita sendiri, karena suatu saat tentunya kita dan keluarga memerlukan layanan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya ucapkan. Rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kunchoro, Pak Niko, Persi, IKPRS. Terima kasih. Monggo Bu Lena. Terima kasih Dr. Bambang Tutuko, Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien. Jadi sudah dibungkus ya, kita wrap ini hari ini. Bukunya sudah terbit, isinya lengkap, toolsnya lengkap, jadi harus dimiliki oleh semua rumah sakit, semua tenaga kesehatan ya, yang akan dijadikan acuan nih dalam menjalankan layanan kesehatan gitu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pesan, mohon maaf Lena. Ya, silakan Dokter. Dua aja pesan saya yang besar adalah jaga, pelihara
budaya keselamatan, ya. Nah, tentu dengan berbagai teknik. Nah, jangan lupa nih ada aplikasi dari Dokter Duta, itu ada aplikasinya untuk mengukur keselamatan pasien. Yang kedua secara mikro, ini memang ada menu ya dari WHO, Global Patient Safety Action Plan, itu ada 7 strategi dengan 5 spesifik strategi masing-masing, jadi matriks 35. Mohon rumah sakit memilih dulu lah, kayak masuk warung Padang, ada 40 menu kan kita nggak hajar semua 40, nanti bisa diare. Jadi ambil yang mampu dilaksanakan, mampu laksana ya. Jadi di 35 matriks itu agar mulai diperhatikan, diterapkan sedapat mungkin. Demikian 2 pesan saya. Makasih. Keren, Dokter Niko. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Terima kasih. Dr. Kuncoro, apa ada yang ingin disampaikan lagi, Dok? Sudah cukup deh. Cukup ya, keren banget. Baik, terima kasih. Bu Lena dan Pak Niko, ini kan ada beberapa WA masuk. Setelah melihat sepintas ini, tampaknya nih buku ini juga perlu dibedah nih. Oke. Nanti bedah buku ya, Dok. Bedah buku ya, acara khusus ya. Dari yang mana, nanti kita jadwalkan deh. Itu nggak apa-apa, itu bagus itu. Ya. Setuju. Pembedah pertamanya KNKP. Oh iya, itu udah itu. Cocok, pas. Pasti kalau yang membedah KNKP jangan-jangan tertidur gitu. Anestesi, ya. Anestesinya. Ya, oke. Baik, kita tunggu. Oke. Terima kasih. Baik, lengkap sudah. Terima kasih banyak Dr. Kuncoro Adipurianto, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia sebagai narasumber pertama. Kemudian narasumber kedua, terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Niko Alumenta sebagai Ketua IKPRS Persi dan juga sebagai inisiator dan penulis dari buku judulnya ya, Patient Safety Harga Mati, Kajian Sejarah dan Panduan bagi manajemen rumah sakit dan tenaga kesehatan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih hadir pada kesempatan pagi hari ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media. Sekali lagi kami mohon bantuan untuk dapat mensosialisasikan kembali bahwa buku Patient Safety ini sudah hadir, kemudian dapat didapatkan, buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku modern, kemudian juga di marketplace, Tokopedia, Shopee juga ada, kemudian ada dalam bentuk digital juga. Atau bisa menghubungi Sekretariat Persi untuk mendapatkan buku ini. Baik, kita tutup acara sesi temu media ini. Dan saya kembalikan kepada Master of Ceremony kita, Bapak Anjari Umarjianto, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Lena, MC idola saya ini, pokoknya top Marco top. Dan terima kasih juga Dr. Kuncoro Adipurianto, Pak Ketua Umum, dan Dr. Niko Alumenta sebagai penulis buku Patient Safety Harga Mati, dan juga Dr. Bambang Tutoko yang terakhir tadi memberikan kesimpulan dan sentuhan akhir dari pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, 16 tahun yang lalu, 21 Agustus 2005, Persi menginisiasi gerakan budaya keselamatan pasien di rumah sakit ini, dan 16 tahun kemudian hari ini, kiprah itu diabadikan dalam sebuah buku, dan juga ada upaya perjuangan lanjutan berupa pengajuan Hari Keselamatan Pasien Nasional. Kita berdoa dan mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Karena apa yang sudah diupayakan oleh Persi, tanpa dukungan kita semua, maka Hari Keselamatan Pasien Rumah Sakit Nasional ini akan mengalami proses yang lebih panjang lagi. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu, segera ada penetapan dari Presiden Republik Indonesia. Izinkan saya sebagai pemandu acara mengutip kalimat yang sangat luar biasa dari Dr. Niko. Bila keselamatan pasien tidak dijadikan sahabat rumah sakit, cepat atau lambat dia akan berbalik menjadi musuh rumah sakit. Niko Alumenta tahun 2008. Semoga ini selalu menjadi pengingat kita semua dalam menerapkan budaya keselamatan pasien. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara.
acara yang luar biasa, peluncuran buku keselamatan pasien rumah sakit versi dan pengajuan Hari Keselamatan Pasien Nasional HKPN dengan tema menuju eliminasi bahaya yang dapat dihindari dalam pelayanan kesehatan. Buah ceri di dalam panci, merah warnanya, manis rasanya. Patient safety harga mati, selamat pasien, nakes, dan rumah sakit Indonesia. Buah selasih hambar rasanya, kecil dan hitam warnanya. Terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya Anjari Umarjianto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Foto bersama nggak, Pak? Foto. Oh iya, itu foto ini ya. Mau Mbak Lena silakan dipandu untuk foto bersama. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Dibuka yang hadir. untuk hadirin sekalian membuka kameranya, tetapi tetap mic dalam kondisi diam. Kita akan ada foto bersama yang akan diabadikan oleh teman-teman sekretariat. Semoga nanti kalau ada revisi buku ini jadi lampiran atau cover bukunya. Ya, Dokter. Jadi bisa jadi kenang-kenangan untuk Yang paling jelas pasti Pak Niko, gede sendiri. Jadi di dada, di depan dada, jari posenya. Ya, Terima kasih Bapak Ibu sekalian. agak mati. Satu, dua, Yudit belum buka nih Yudit. ya. NTT. Pak Subhan, Tanujali, Dr. Yudit. Kita hitung mundur di layar pertama. 3, 2, 1. Satu. Pak Khalid juga nggak ada tuh. Di layar kedua, Mbak Novi. Nggak ada layar kedua, Pak. Oh, nggak Nggak ada. ada. Bisa ya? Langsung. Yang di platform nggak bisa ya? Baik, sekali lagi Pak Ketua Umum. Itu Pak Khalid udah masuk tuh. Oh ya, masih ada yang monggo silakan masih tunggu. Mbak Novi masih kita ulangi lagi, Mbak Novi. Baik, Sudah. Pak. Ini Prof pribadi dari Kuantum tuh udah keluar. Ya, Lama nggak ketemu, Prof. Oke, kita hitung mundur Bapak Ibu sekalian. 3, Mbak Novi. 3, 2, 1. Ya. Kita ulang 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya, atas nama penyelenggara dan versi. Mohon maaf atas kurangannya, dan mohon maaf juga tidak kami sebutkan satu persatu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Pak Ketua Umum, Dr. Niko. Sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Selamat, Niko. Mas Kunchoro. Selamat. Barokah. Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Pak Toto itu